Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Langsung saja teman-teman. Tema 7 tentang kebersamaan. Di sini ada gambar Siti bersama-sama keluarganya. Kemudian ada gambar Siti bersama teman-teman di sekolah. Kemudian ada gambar Siti sedang berolahraga bersama. Dan gambar Siti sedang bertamasya bersama teman-temannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kebersamaan. Nah, kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman, mereka saling menghormati. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki subtema 1 tentang kebersamaan di rumah, ya. Di sini ada Siti, Ali, dan keluarganya. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan, ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, sekarang teman-teman, untuk pelajaran pertama kita akan mempelajari materi matematika ya. Teman-teman sekarang buka halaman 8. Di sana kita akan mempelajari materi tentang pecahan. Tahukah teman-teman apa itu pecahan? Ya, di sini ada contoh pecahan. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Nah, teman-teman ingat ya, bahwa pecahan itu selalu dibagi sama besar. Nah, di sini contohnya sama besar. Nah, teman-teman ingat ya. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada gambar donat ya, kue donat. Nah, ini adalah gambar kue donat yang utuh, teman-teman. Jika kue ini dibagi menjadi dua bagian dan sama besar, itu disebut pecahan. Jadi pecahannya ketika dibagi sama besar itu masing-masing memperoleh setengah dan setengah. Ingat teman-teman, harus sama besar. Jadi ini adalah setengah atau menulisnya adalah 1/2 dan ini 1/2. Artinya adalah ini dari satu buah dibagi menjadi 2 bagian. Jadi 1/2. Nah, teman-teman perhatikan contoh di bawah. Kalau ada donat 1 utuh ya, kemudian dibagi menjadi 2, namun ukurannya berbeda ya, berbeda besarnya atau berbeda banyaknya. Nah, ini bukanlah setengah teman-teman ya, ingat ya. Karena ukurannya berbeda, ini bukan setengah, ini bukan setengah. Karena setengah harus sama besar. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nih.
Satu donat dibagi menjadi dua bagian ya. Satu bagian donat dari dua bagian donat, yaitu setengah. Cara menulisnya adalah 1/2. Bacanya adalah 1/2. Nah, di sini teman-teman, 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, teman-teman ingat ya, setengah itu sama dengan 1/2. Satu donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini teman-teman harus diskusikan dulu mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah dan mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah. Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya. Karena donat yang atas ini bagiannya sama besar, jadi bisa disebut setengah. Kalau yang bawah tidak sama besar, jadi bukan setengah. Di sini ada beberapa contoh latihan. Kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman ya. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut dengan setengah ya. Setengah bagian atau 1/2. Hebat. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. Hebat. Sekarang nomor 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi setengah bagian sama besar. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran sama besar atau setengah sama besar atau sama banyak. Nah, itu ya. Setelah mempelajari pecahan setengah, sekarang teman-teman buka halaman 28 ya. Nah, sudah siap? Kita akan mempelajari pecahan berikutnya. Di sini ada Siti sedang memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Teman-teman perhatikan, ada 1 buah kue puding atau puding dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Pecahan 1/3, 1/3, dan 1/3 dari satu buah puding ya. Satu buah puding dibagi menjadi 3 bagian sama besar, itu disebut 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar. Ingat teman-teman, meskipun dibagi menjadi 3, potongannya harus tetap sama besar ya. Masing-masing potongan ada 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah ya. Ada 1, 2, 3 potongan kue puding. Nah, sekarang puding di samping dipotong menjadi 3 bagian. Apakah masing-masing potongan 1/3 bagian? Iya, jawabannya adalah 1/3 bagian karena puding tersebut dibagi sama besar ya. 1/3, 1/3, dan 1/3. Sekarang kita coba mengerjakan latihan berikut ini teman-teman. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut 1/3. 1/3 bagian ya. Teman-teman ingat 1/3, 1/3, dan 1/3. Nah, kertasnya ini ya. Kertasnya awalnya adalah 1. Sekarang soal kedua. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian.
Setiap bagian sebesar sepertiga. Masing-masing potongan harus sama besar atau sama banyak. Nah, sekarang soal nomor 3. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar sepertiga. Maka kue tersebut dibagi menjadi sepertiga bagian sama besar. Nah, berikutnya ini adalah contoh bangun datar yang akan kita arsir sepertiga dari gambar berikut ini. Nah, jika sepertiga berarti ini ada sepertiga ya teman-teman ya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti yang diarsir hanya sepertiganya saja teman-teman. Nah, nanti teman-teman arsir ya buku kalian di rumah. Sama, nomor 2 ini juga bagiannya adalah sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, ini diarsir bagiannya yang sepertiga. Sepertiga saja yang diarsir. Nah, ini mana sepertiganya? Ini sepertiga, dan ini sepertiga. Nah, boleh bagian manapun, terserah teman-teman. Tapi satu bagian saja ya. Nah, ini juga sama, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Teman-teman boleh arsir yang bagian tengah saja, boleh. Nah, ini juga sama, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Yang diarsir hanya sepertiga bagian, boleh yang bawah, boleh yang atas, tapi hanya satu bagian saja. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nih, boleh diarsir salah satu bagian saja. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya pecahan sepertiga. Setelah mempelajari pecahan setengah, sepertiga, sekarang kita akan mempelajari pecahan seperempat. Sama dengan pecahan sepertiga ataupun setengah, seperempat juga harus dibagi sama besar atau sama banyak karena merupakan pecahan. Jadi syaratnya harus besarnya sama teman-teman. Seperempat bagian, seperempat bagian, seperempat bagian, dan seperempat bagian dari satu bagian pizza atau satu bagian kue ini ya. Jadi 1/4 dibaca seperempat atau 1/4. Ingat ya, harus sama besar. Oh, ini adalah gambar martabak teman-teman. Apakah masing-masing potongan martabak di bawah adalah seperempat bagian? Nah, teman-teman perhatikan di sini, apakah ini merupakan seperempat bagian? Tidak ya teman-teman ya, ini bukan seperempat bagian. Karena potongan ini lebih besar daripada potongan yang lain. Jadi ini bukan merupakan seperempat bagian. Nah, kita kerjakan soal di bawah ini. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah pasti karena sama besar, jadi jawabannya adalah seperempat bagian. Ada 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Totalnya adalah 1. Nah, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan seperempat bagian. Siti membagi menjadi seperempat bagian sama besar. Kemudian soal nomor 3. Perhatikan gambar kertas berikut. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Luas warna biru adalah seperempat bagian. Luas warna merah adalah seperempat bagian. Luas warna hijau adalah seperempat bagian dan luas warna kuning adalah seperempat bagian. Sekarang soal nomor 4. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian ia mengguntingnya lagi.
Nah, sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping. Bagian yang hilang atau yang digunting adalah, teman-teman, perhatikan ya, ini adalah kertas berbentuk lingkaran kemudian dibagi. Apakah ini merupakan seperempat bagian? Teman-teman coba buat garis, membantu ya. Nah, garisnya harus lurus ya. Nah, bahwa ini seperempat bagian, ini adalah seperempat bagian, dan ini adalah seperempat bagian, ini pasti juga sama, seperempat bagian. Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh di bawah ini, sama dengan ya tugas sepertiga bagian tadi yang diarsir hanya sepertiganya saja. Kalau sekarang yang diarsir adalah seperempatnya saja. Jadi teman-teman arsir salah satu bagian saja ya, boleh di mana saja. Nah, teman-teman sekarang pasti sudah paham ya, pecahan setengah, pecahan sepertiga, dan pecahan seperempat. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah paham ya tentang materi pecahan, yaitu pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Sekarang teman-teman coba kerjakan soal berikut ini ya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah jawabannya dan diberi nama. Siti memiliki satu buah semangka. Siti akan membagi semangka sama besar kepada ayah, ibu, dan Ali. Berapa bagian semangka yang diterima oleh Ali? Jangan lupa tulis di bawah dan diberi nama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pecahan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.